Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi teori ini, ya, teori dari Bronfenbrenner ini, ya, akan membantu kita untuk memahami mengapa kita dapat berperilaku berbeda di lingkungan yang berbeda. Misalnya perilaku kita, anak kita ketika di rumah akan berbeda dengan perilaku yang kita tunjukkan, yang anak kita, yang adik kita tunjukkan ketika berada di lingkungan luar. Ya. Nah, saudara-saudara, sekarang pengertiannya. Ya. Pengertian ekologi dan ekosistem. Ekologi adalah salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari pengaruh dari lingkungan kepada makhluk hidup. Asal dari ekologi adalah oikos, yang berarti rumah. Oikos artinya rumah, habitat atau tempat hidup, serta dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi bisa diartikan secara harfiah bahwa ekologi adalah pengkajian dari hubungan antara organisme atau sekelompok organisme terhadap lingkungannya, mempelajari apa yang terjadi di alam dan tidak mempelajari melalui eksperimen. Jadi tidak menggunakan eksperimen, tapi hanya mempelajari apa yang terjadi. Dan juga bukan merupakan dari psikologi eksperimen. Ya, lain ya. Sekarang kalau ekosistem itu merupakan suatu tatanan kesatuan utuh yang menyeluruh, namanya sistem ya, tatanan kesatuan utuh yang menyeluruh di dalam semua unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Nah, di dalam ekosistem terdapat makhluk-makhluk hidup dan lingkungannya dan ekologi yang khas masing-masing. Ekosistem adalah suatu fungsi dasar dalam ekologi, meliputi makhluk hidup dengan lingkungan organisme atau biotik dan abiotik, ya, yang saling mempengaruhi. Nah, keduanya diperlukan untuk memelihara kehidupan agar dapat tercapai keseimbangan, agar dapat tercapai keselarasan dan keserasian pada alam kita ini, alam di bumi ini. Saudara-saudara, sekarang aspek-aspeknya apa ya? Coba kita lihat. Aspek-aspek dari teori ekologi. Ya. Teori ekologi yang merupakan salah satu dari teori psikologi, terutama adalah psikologi perkembangan, berpendapat bahwa kita akan menghadapi berbagai lingkungan yang berbeda di sepanjang rentang usia kita, yang dapat mempengaruhi perilaku kita dalam berbagai dimensi. Bronfenbrenner, tokoh kita hari ini ya, membagi beberapa aspek teori ekologi dalam psikologi perkembangan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama yaitu mikrosistem. Lingkungan mikrosistem adalah lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi anak, yaitu lingkungan di mana hidup dan bertemu dengan orang-orang yang berinteraksi secara langsung. Ya. Mikrosistem mencakup rumah, sekolah atau penitipan anak, TPA ya, tempat penitipan anak, kelompok teman sebaya, atau lingkungan komunitas dari sang anak. Interaksi di dalam mikrosistem biasanya melibatkan keterlibatan pribadi dengan keluarga, teman sekelas, guru, apa lagi?
pengasuh yang memberi pengaruh kepada anak, lingkungan yang terdekat di situ, teman-teman. Nah, bagaimana cara orang-orang dalam lingkungan tersebut berinteraksi dengan anak akan mempengaruhi bagaimana anak tersebut tumbuh. Begitu pula cara anak bereaksi terhadap orang-orang dalam mikrosistem akan mempengaruhi bagaimana mereka memperlakukan anak tersebut. Pengaruh mikrosistem terhadap tumbuh kembang anak berupa teori ekologi dalam psikologi perkembangan bisa dilihat juga dari contoh-contoh macam pola asuh anak menurut psikologi yang sering diterapkan oleh orang tua. Jadi lingkungan anak itu misalnya di rumah atau biasanya yang bahaya itu kan yang di lingkungan luar rumah ya, yang tidak terkontrol gitu. Mungkin kadang anak kita dari anak ya, cilik-cilik ya, atau masih bujang ya, atau seorang anak lah itu tahu-tahu berteriak bajingan, nah itu pasti teriak itu dari pengaruh mana itu, rumah atau lingkungan masyarakat kira-kira, atau teman sebaya. Lalu lingkungan sebaya. Lingkungan dan teman sebaya, Pak. Bisa jadi semuanya, Pak. Ya, betul. Di rumah pun juga bisa. Jadi ya, di rumah pun kalau orang tuanya mungkin sering misuh-misuh gitu, bisa ditirukan oleh anak itu ya. Jadi kebun binatang itu, Juruk itu ya, Taman Safari Solo disebutkan semua, itu bisa ditiru oleh anak-anak itu ya. Ya, kalau jengking, ya tahu, anak-anak benar. Nah, jadi ada pola-pola tertentu ya. Nah, pertama ada misalnya pola otoriter. Ada pola otoritatif. Ada pola permisif. Itu yang dominan ya di psikologi perkembangan itu. Pola otoriter, gaya pengasuhan yang membatasi dan untuk menuntut anak agar mengikuti perintah-perintah orang tua. Jadi ada punishment-nya di sana. Menonjolkan punishment. Orang tua menetapkan batas-batas tegas tanpa memberi kesempatan anak untuk mengeluarkan pendapat. Pola pengawasan ini dihubungkan dengan ketidakmampuan anak-anak untuk bergaul secara sosial. Ya, harus hati-hati ya. Kalau pola otoritatif, pola ini mendorong anak agar belajar mandiri dengan masih menetapkan batas-batas yang diberikan orang tua, sehingga tindakan-tindakan anak masih terkendali. Pola ini memungkinkan musyawarah secara verbal dan ekstensif, ya. Adanya kehangatan dan pertunjukan kasih sayang dari orang tua ke anak. Nah, pola pengasuhan ini dihubungkan dengan kemampuan anak-anak untuk berfungsi secara sosial. Kalau yang pertama tadi nampaknya ketidakmampuan anak-anak untuk bergaul secara sosial. Tapi yang pola otoritatif itu, ya itu bisa berfungsi secara sosial. Pola yang ketiga adalah pola permisif. Terbagi menjadi dua, yaitu permisif indifferent, di mana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak sehingga anak menjadi inkompeten secara sosial dan kekurangan kendali diri. Misalnya orang tuanya terlalu sibuk ya dengan kesibukannya masing-masing. Ya. Apakah ada seperti ini untuk zaman sekarang? Ada. Ya. Orang tuanya, bapaknya sibuk bekerja di kantoran, ibunya juga kerja bisnis misalnya gitu, sehingga tidak ada komunikasi yang kondusif terhadap anak-anaknya. Nah, pola permisif indifferent inilah ya contohnya. Yang kedua adalah pola permisif indulgen atau indulgent. Tulisannya indulgen, bacanya indulgent, di mana orang tua terlibat dalam kehidupan anak melalui pemanjaan dengan sedikit batasan atau kembali terhadap tingkah laku anak. Sehingga anak menjadi inkompeten secara sosial dan juga kurang dapat mengendalikan diri. Ya, ini
permissive indulgent. Kalau yang pertama tadi adalah permissive indifferent gitu. Itu, saudara-saudara. Coba kita lanjut yang ke aspek teori ekologi yang kedua. Namanya adalah mesosystem. Mesosystem. Mesosystem meliputi interaksi antara mikrosistem yang berbeda, di mana seorang anak berada. Pada intinya, etika adalah atau mesosistem ini berbentuk dari mikrosistem dan melibatkan. Artinya mesosistem ini ya melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman sebaya ya dan keluarga, atau antara keluarga dan sekolah dalam psikologi perkembangan. Bermain dengan teman sebaya dengan relasi yang baik dapat mengurangi tekanan pada anak, meningkatkan perkembangan secara kognitif, dan lain sebagainya. Ya, saya kecilkan biar terlihat. Oke. Contoh lain, ya, etika seorang anak diabaikan orang tuanya, ia mungkin akan mengalami kemungkinan kecil untuk mengembangkan perilaku yang positif terhadap gurunya. Merasa canggung dengan teman sekelasnya dan menarik diri dari pergaulan. Ini namanya mesosystem. Ya. Coba sekarang yang ketiga. Ya. Nanti Anda bisa introspeksi, kira-kira Anda itu termasuk yang mana gitu ya. Ekosistem berkaitan dengan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih setting lingkungan. Salah satunya kemungkinan bukan lingkungan yang melibatkan seorang anak, namun tetap mempengaruhinya walaupun bagaimanapun. Nah, orang lain atau tempat lain yang tidak berinteraksi secara langsung dengan anak, namun tetap dapat mempunyai pengaruh kepada anak meliputi ekosistem tersebut. Nah, teman-teman ketahuilah juga bahwa kita contohkan saja misalnya lingkungan tempat kerja orang tua, lingkungan rumah yang lebih luas, dan keluarga besar. Seorang ayah yang kerap mengalami kesulitan di tempat kerja bisa saja melampiaskan hal tersebut kepada sang anak di rumah, ya, dan memperlakukan anak dengan buruk. Jadi pengaruh pekerjaan di tempat kerja, entah apapun itu ya, itu dibawa ke rumah. Ya. Ibu bekerja yang menitipkan anak kepada babysitter atau pengasuh terlalu banyak menonton televisi, ya, dengan tayangan yang penuh kekerasan dan lainnya, itu juga akan mempengaruhi dari pertumbuhan perkembangan dari si anak, ya. Namanya itu ekosistem, ya. Yang keempat, makrosistem. Nah, dari katanya makro, ya, luas, ya. Lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang dan tempat yang masih dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak, namanya adalah makrosistem. Lingkungan ini tersusun akan pola budaya dan nilai-nilai sang anak, khususnya keyakinan dan ide dominan anak sebagaimana sistem politik dan ekonomi, ya. Nah, konteks budaya akan melibatkan status sosial dan ekonomi dari seseorang atau keluarganya, atau etnisnya atau rasnya, gitu ya. Oke. Misalnya, ya, anak-anak di daerah perang, ya, daerah sekarang perang di Ukraina, ya, itu akan mengalami perkembangan yang berbeda daripada anak yang tumbuh di masyarakat yang damai dan sejahtera. Orang yang dilahirkan di keluarga miskin, mohon maaf ya,
akan harus bekerja keras setiap harinya melebihi orang-orang lain. Anggaran pendidikan yang dikurangi oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Juga anak yang hidup di daerah yang masih tradisional itu akan berbeda pula. Ya, itu pengaruh teori dari makro sistem. Yang terakhir, saudara-saudara, kronosistem. Kronosistem memberikan kegunaan dari dimensi waktu yang mempertunjukkan pengaruh akan perubahan dan kontinuitas dalam lingkungan seorang anak. Kronosistem bisa berupa perubahan, transisi, perpindahan, dan tingkatan dalam struktur keluarga, alamat, status pekerjaan orang tua, perubahan sosial dalam masyarakat seperti ekonomi dan perang. Mungkin juga melibatkan konteks sosial budaya yang dapat mempengaruhi seseorang. Contoh klasiknya adalah perceraian sebagai perubahan hidup yang sungguh besar. Mungkin saja akan mempengaruhi tidak saja hubungan dari pasangan tersebut, akan tetapi juga perilaku anak-anak mereka yang orang tuanya mengalami perceraian tadi. Menurut penelitian, secara umum anak-anak mendapat pengaruh secara negatif pada tahun pertama setelah perceraian. Naudzubillahi min dzalik. Contoh lain adalah penggunaan teknologi tinggi oleh anak untuk bermain game, menjelajah internet dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Adapun sebagai konstruksi dari teori-teori tersebut, setiap sistem itu mengandung peraturan, mengandung norma, dan peran yang akan membentuk perkembangan psikologi seseorang, terutama anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Keluarga yang tinggal di pemukiman tengah kota akan menghadapi banyak tantangan dibanding keluarga yang tinggal di komunitas terbatas, seperti kejahatan atau bahkan kemiskinan. Nah, ini saudara, jadi ada 5 teori yang sudah saya bacakan, yang sudah saya sampaikan, dari teori yang pertama yaitu sampai teori yang terakhir. Namun ada kritik terhadap teori Bronfenbrenner ini, kritik biasa kan, ada teori-teori baru gitu biasanya ada kritik, apalagi ini teori lama ya. Kritik terhadap teori ini, teori Bronfenbrenner ini, bahwa Bronfenbrenner menyatakan bahwa ahli psikologi perkembangan Soviet bernama Lev Vygotsky dan psikolog kelahiran Jerman bernama Kurt Lewin sebagai orang-orang yang memberi pengaruh penting pada teorinya. Teori ekologi dalam psikologi perkembangan model awal milik Bronfenbrenner yang dipublikasikan pada tahun 1979, jadi sudah lama sekali, juga telah mempengaruhi banyak psikologi dalam menganalisa seseorang dan pengaruhnya terhadap sistem lingkungan yang berbeda yang dimasukinya. Teori ini telah menjadi teori yang penting dan menjadi dasar daripada para pembuat teori-teori lainnya. Namun teori ekologi ini terkadang menerima kritik karena tidak mencakup peran aktif dari individu di dalam lingkungan sendiri. Jadi tapi kebanyakan tadi kan individunya kan pasif.
Contohnya gini, terkadang identitas biologis seseorang seperti usia, ya, kesehatan, jenis kelamin gitu ya, itu dipertimbangkan sebagai lapisan pertama dari sistem dasar ekologi yang tidak resmi. Gitu ya. Ya. Jadi dengan kata lain, ya, kritik ditayangkan atau dilayangkan kepada teori ini karena kurang memberikan perhatian kepada faktor-faktor biologis dan juga faktor-faktor kognitif dari individu. Para pemberi kritik menyatakan bahwa teori Brenner tidak membahas perubahan perkembangan anak dalam beberapa tahap seperti yang dilakukan oleh Piaget atau Erikson. Ya, tulisannya Piaget ya. Dan Erikson. Terkenal itu ya, setelah tahun ke sini itu ada Piaget dan Erikson tuh membagi nanti beberapa tahap teori perkembangan anak. Tapi teori yang kita bahas ini, teori dari Brenner itu tidak tidak membagi ke tahap. Ini salah satu kritiknya. Nah, dengan mempelajari teori ekologi dalam psikologi perkembangan mengenai sistem berbeda yang mempengaruhi seorang anak secara simultan, maka teori ini dapat menggambarkan perbedaan dari pengaruh yang saling berhubungan dalam perkembangan anak. Nah, kewaspadaan akan konteks bisa memberi kita pengetahuan akan ragam, ya, aneka ragam cara bagaimana anak akan bertindak di situasi yang berbeda. Sehingga orang dewasa bisa memberi perhatian terhadap perilaku di situasi atau konteks yang berbeda pula. Termasuk juga jenis hubungan yang ada di antara konteks-konteks tersebut. Itu teman-teman semuanya yang kami akhiri dengan kritik dari teori ekologi perkembangan yang oleh Brenner ini. Jadi saya kira itu saja. Kita lanjut pada pertemuan yang kedua. Semoga nanti pertemuan yang kedua nanti sudah ada LMS-nya. Apakah sudah ada yang tahu pertemuan kedua kapan jadwalnya? Rabu, Pak. Rabu, Pak. Hari Rabu tanggal berapa Rabu? Tanggal 8, Pak. Tanggal 8. Ya. Oke, ya, kita ketemu pada hari Rabu, ya, tanggal 8. Jam berapa, Fakih? Kita sepakat saja. Iya, Pak. Jadwalnya jam berapa untuk hari Rabu itu? Sama, Pak. Jam 1, Pak. Jam 1, ya. Farid, ya. Sama. Ya, sementara itu aja, ya. Nanti karena sebenarnya fleksibel ya. Tapi kita tetap mengacu pada jadwal yang ada aja. Kita ketemu lagi hari Rabu tanggal 8 Februari pukul 13. Gimana, offline atau online, Pak? Atau online? Online, Pak. Nah, maksudnya mau jawab beruang loro tok piye? Liyane berarti Online, offline. Pak. Online, Pak. Online, Pak. Online, Pak. Kalau bisa semua makul online, Pak. Cocok. Oh iya, disudahin. Oke, ya.